Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu kehadirannya. Tapi kalau misalkan saya bagi satu-satu kan waktunya terlalu lama ya. Jadi silakan kalian kan hafal dengan teman sendiri ya. Silakan kalian cek teman sebangku kalian siapa yang kira-kira tidak ada di kelas ini. Siapa? Imelda. Kenapa Imelda? Oke. Hanya Imelda? Iman ada nggak Iman? Nggak ada. Nggak ada juga kan? Ya, nggak sadar ya Iman nggak ada ya? Berarti dua ya yang nggak ada pada siang hari ini. Silakan kalian siapkan dulu. Siapkan apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, yang pakaiannya belum rapi silakan dirapikan. Nah, ini kalian yang di sini silakan. Yang belum mendownload, ada dua yang harus kalian download. Yang pertama adalah aplikasi yang nanti akan digunakan untuk mengerjakan LKPD. Yang kedua adalah bahan ajar yang digunakan untuk belajar. Sudah di-download semuanya? Oke, berarti sudah siap ya mengikuti pembelajaran ya. Nah, kalau sudah siap, yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah terkait dengan materi apa? Ada yang tahu? Matrik. So, materinya apa? Ada yang tahu tidak? Perkalian. Ya, yang akan kita pelajari itu adalah perkalian metrik. Tujuannya apa? Dapat kalian lihat di sini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini nantinya itu kalian dapat menentukan dari hasil operasi perkalian skala dari metrik, dan yang kedua kalian dapat menentukan hasil dari operasi metrik dengan metrik, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian metrik. Ya, jadi ada perkalian bilangan biasa dan juga perkalian metrik. Terus selanjutnya, ini ya seperti biasa, kalian sudah paham ya kegiatan yang akan kita laksanakan itu ada tanya jawab, diskusi, kemudian apa? Nanti setelah diskusi ada presentasi, dan yang terakhir ada apa? Evaluasi atau kuis. Nah, selanjutnya adalah ranah penilaian. Jadi selama kegiatan kita pembelajaran 1 jam ini nanti ada beberapa yang akan saya nilai terkait dengan yang pertama sikap, disiplin dan kerjasama saat diskusi kelompok. Kemudian yang kedua adalah keterampilan kalian dalam menggunakan aplikasi yang dikaitkan dengan operasi metrik nanti. Dan selanjutnya adalah pengetahuan dari kuis yang nanti akan dilakukan. Nah, selanjutnya adalah coba perhatikan ini. Ini gambar apa? Gambar tentara. Ada yang punya cita-cita jadi tentara? Ferry? Cita-citanya jadi tentara enggak? Oh enggak. Yang punya cita-cita jadi tentara siapa? Ada Pak? Tidak mau. Oh, kenapa tidak? Iya. Jadi intinya apa di sini? Saya tampilkan gambar tentara. Apa hubungannya dengan metrik? Jadi kita belajar metrik itu ternyata ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan pelajaran matematika sendiri, kalian masih ingat nggak pelajaran yang persamaan linier yang nantinya menggunakan aturan eliminasi, substitusi, masih ingat? Masih kan ya? Iya. Nah, dari materi itu juga bisa dikaitkan dengan metrik. Jadi penyelesaian dari materi persamaan linier nantinya juga bisa diselesaikan dengan materi metrik. Nah, kemudian manfaat dari kehidupan sehari-hari, contohnya misalkan ini kan ada tentara ya, kalian bisa baca. Nah, jadi intinya dari bacaan itu pada proses perang, kalau tentara itu kan perang ya. Nah, kalau perang itu tentara itu dalam menyampaikan pesan ke temannya, pesan ke teman apa ya namanya? Rekannya, satu timnya itu mereka itu menyampaikan pesannya itu kalau misalkan pakai WA, pakai SMS, pakai surat tulisan
ingat lagi pengertian dari metrik adalah kumpulan dari angka-angka yang disusun apa? Menurut garis dan kolomnya yang berbentuk bulat segi panjang. Nah, elemen dari metrik itu kan tersusun atas baris dan kolom. Baris itu yang bagaimana? Horizontal atau yang vertikal? Ya, sini kan? Apa berarti? Horizontal. Kalau yang kolom ya? Kalau ordo itu apa ordo? Masih ingat nggak? Ordo apa yuk? Kemarin sudah kan? Ordo adalah ukuran dari metrik kan? Ukuran dari metrik dari apa? Baris dikali kolom. Nah, kalau saya tanya, nah ini ya, misalkan ada tabel nih, ada tabel apa ini? Harga tiket. Misalkan kalau hari Minggu anak-anak 5.000, dewasa 15.000, hari biasanya sekian. Nah, dari kalau misalkan metrik itu kan berarti mengubah dari tabel menjadi bentuk metrik itu berarti tinggal dihilangkan garisnya, kemudian diberi tanda apapun, ya kan? Nah, yang bawah ini baru disebut dengan metrik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, dalam penulisan bilangan tersebut ada berapa baris dan kolom? Yang pertama barisnya berapa itu? 2. Kolomnya? 2. Semua ya. Kalau ini coba metrik A, ordonya berapa? 2 kali 3 atau 3 kali 2? 2 kali 3. Yang B? 2 kali 3. Sama ya. Yang C? 3 kali 3. Kalau yang D? 3 kali 2. 2 kali 3 atau 3 kali 2? 3 kali 2. Jadi ordo itu apa? Baris dikali kolom. Nah, kemudian selanjutnya ini. Coba salah satu baca. Siapa yang suaranya lantang? Ya, Nafisa, silakan. Yuk, dibaca yang keras. Kelihatan nggak deh? Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuat 3 cabang besar di Pulau, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu telepon, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, bidang perusahaan tinggalkan beberapa persatuan peralatan tersebut, lengkapnya rincian dan data tersebut disajikan sebagai berikut. Oke, berarti di situ ada data yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Tabel yang pertama itu apa menunjukkan cabang 1, 2, 3 itu menyediakan ada handphone, itu unitnya tertera di situ. Semua memperhatikan ya, diamati. Kemudian komputer unitnya seperti tertera berikut 865, kemudian sepeda motor. Nah, kemudian tabel yang kedua itu adalah harganya. Kalau misalkan handphone itu 2 juta, komputer 5 juta, sepeda motor 15 juta. Nah, di situ pertanyaannya apa? Yang pertama, dapatkah kalian menentukan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk membuka tiap cabang? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Coba ada yang menjelaskan. Coba. Rendra. Ras. Novan. Oh ya, Novandra. Coba. Bisa? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Siapa yuk? Mana Ades? Saya tanya, coba kalian kalau mau menjawab, bisa tidak kalian menentukan biaya kalau dari 2 tabel ini? Bisa tidak? Bisa, jawabannya bisa. Caranya gimana coba? Diapakan? Caranya bagaimana? Dikali bagaimana? Apa yang dikali? Kalau misalkan kita menentukan cabang 1, caranya berarti 7 dikali 5 ditambah 5 juga dikali 15. Itu untuk cabang 1. Cabang 2 tinggal 5 kali 2
kali 4. Iya, cabang 3. Iya. Ada yang masih bingung? Nothing. Bisa ya, itu cara menentukan. Nah, terus kita tinggal dijumlahkan kan? Nah, itu cara menentukan harganya. Nah, kemudian yang kedua, coba tentukan biaya yang dibutuhkan dengan menggunakan metrik. Kalau dihubungkan dengan metrik, caranya bagaimana? Tadi kan metrik apa? Tinggal menghilangkan apa? Garis pada tabel, ya kan? Nah, berarti cara penulisannya ini kan? Yang pertama sudah jelas bisa dihitung. Yang kedua, kalau misalkan kita ubah dengan metrik, berarti kan yang pertama untuk kebutuhan tiap cabang berubah menjadi metrik berikut ya. 783, 562, 532. Dengan ordo berapa? 3. Kemudian untuk tabel yang kedua yang harga bisa diubah menjadi metrik berikut. Ordonya berapa itu? 3 kali 1 apa 1 kali 3? 3 kali 1. Nah, kemudian biaya yang dibutuhkan tiap cabang itu bisa berarti kan dikali, ya kan? Tadi kan dikali antara tabel 1 dengan tabel 2. Kalau dalam metrik kan juga dikali. Metrik 1 dikali metrik 2. Ya. Nah, tadi kalau dihitung kan cabang 1 ketemu 99 juta. Cabang 2 70 juta. Cabang 3 63 juta. Nah, kalau metrik 1 dikali dengan metrik 2 itu juga hasilnya sama sekian. Paham nggak maksudnya? Kalau pakai tabel kan tadi kalian tahu ya caranya bagaimana ya. Nah, sekarang jika dikaitkan dengan metrik 1 dikali metrik 2, oh ternyata hasilnya juga sama, tapi diubah dalam bentuk metrik berikut. Itu untuk perkalian metrik. Nah, di sini penjelasannya seperti itu. Kalian pernah ya bermain domino atau pernah? Tahu kan? Pernah mainan tapi tahu kan? Yang main domino seperti ini ya. Kalau misalkan sekarang kan mainannya bukan pakai kartu ya, tapi pakai HP kan? Di game gitu kan? Nah, di sini kalian bisa lihat domino yang pertama itu ukurannya 2 kali 4. Nah, kemudian domino yang kedua ukurannya kan 4 kali 1. Kalau dikalikan, bukan kalau dikalikan, kalau dalam domino permainannya kan berarti dipasangkan dengan apa? Yang sama ya. Nah, itu kan yang 4 dipasangkan dengan 4. Nah, kemudian 4-nya kan udah numpuk. Jadi hasilnya sekarang berapa? Kan tinggal yang sebelah sini sama sebelah sini. Jadi tinggal 2 dikali 1. Nah, itu kan juga berlaku di sini. Berlaku tidak? Yang pertama, metriknya ukurannya berapa? 3 kali 3. Metrik yang pertama ukurannya 3 kali 3. Nah, ini dikalikan dengan metrik 3 kali 1. Nah, yang dipasangkan itu kan yang sama, iya kan? Nah, ini kan dipasangkan dengan ini. Hasilnya berapa itu? Hasil metriknya 3 kali 1. Oh, berarti tinggal yang depan sama yang belakang. Ininya 3 kali 1. Nah, ini menggunakan apa konsep dari domino tersebut. Iya kan? Paham nggak sampai sini? Ya, dapat ya. Nah, di sini nih prinsip pemasangan kartu domino ini yang dapat kita gunakan untuk memahami syarat-syarat dari perkalian dua metrik. Jadi apa? Sebuah metrik A, misalkan ada metrik A itu dapat dikalikan dengan metrik B jika apa? Jika apa berarti dari jumlah banyak kolom dari metrik A itu harus sama dengan baris pada metrik B. Ini kan kolom, ini kan baris dikali kolom, ini kan baris kali kolom. Yang sama itu kan ini, ya kan? Kolom dari baris pertama itu harus sama dengan baris pada metrik kedua.
7, 8, 9. Jadi ada 9 kelompok ya. Ada yang 3, ada yang 4 karena ada 2 yang tidak ada. Itu ya, paham ya? Nah, ini akan saya bagikan lembar diskusinya. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the English lesson. Sudah dapat semuanya belum? Sudah, kalau sudah silakan dikerjakan bersama dengan satu kelompoknya. Waktunya 10 menit. Ada 2 masalah, silakan kalian kerjakan 10 menit. Silakan kalian bagi tugas biar cepat selesai ya. Terus aturannya seperti ini. Untuk masalah yang pertama itu kalian mengerjakannya manual biasa. Nah, untuk masalah yang kedua, masalah 2 itu nanti kalian pakai aplikasi yang sudah kalian download ya, untuk mengisi tabel yang di belakang ini. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sekarang 1:30, nanti berarti selesai di 1:40 ya. Dikerjakan di kertas ini. Tinggal tentukan waktunya.
Aplikasi cara itu mana banget setan. Bicara ini gimana? Besok 35 kali ini. Dia bilang saya baca. Ini yang kita saya kerjain. Dipakai ini. Cuma
Langsung main. Kalau salah ini kayaknya singkir. Kami kasih tahu bagaimana dan kalimat presentasi rapat. Pesan tadi.
Simpel itu loh. Ini kan ya Allah, jangan percaya sama gua. Tuhan gua. Gimana? Gimana? Kalah pasti. Doanya benar susah. Iklan pasti jangan dilawat nih. Oh, Yang ini dulu ya. Ini tuh KPI. Kita lagi pakai aplikasi. Nah, ini juga ya. jangan takut berat.
Asik. Pakai aplikasi. Ya itu udah. Sah saja dulu ya saya. Oh. Apa ini? Ini. Di foto jawabannya, kirimkan ke WA-nya Budia, nanti sama saya akan tampilkan di sana biar kalian tidak usah nulis, tinggal kalian jelaskan lewat
layar LCD. Itu ya. Siapa yang mau maju masalah yang pertama? Berapa kamu? Ini masalah yang pertama ya. Yang paling jelas yang jelas. Silakan kelompok yang lain memperhatikan dulu presentasi dari kelompoknya Ferry ya. Kalian bisa lihat jangan main yang benar Raihan. Yang lain bisa lihat jawabannya lewat layar di atas. Oke? Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas ujian. Hasil kerja kelompok kami yaitu dengan pengerjaan masalah 1 dan kami juga akan mempresentasikan masalah 1. Di masalah 1 kan ada cerita dulu sebelumnya, terus bawahnya ada tabel. Terus tuh bawahnya lagi ada apa? Matrik yang belum diisi, yang baru diisi 1, 2 sama 1, 2. Nah itu kami isi jadi kolomnya yang baris 1, 1, 2, 5, baris kedua 2, 3, 5, dan baris ketiga 2, 5, 5. Itu hasil apa sih? Perpindahan atau ambil dari tabel apa yang hari ya kita berhari di masa minggu sama buah apel avokat atau terus ordernya itu 3 kali 3 karena garisnya 3 kolomnya 3. Terus untuk materi yang kedua itu materi di kertas itu udah terisi 30, 35 dan kurang yang terakhir kita isi 15 karena hasil dari sebelumnya 15. Terus kemudian itu 1 kali 3 karena nanti 1 baris ya 1 baris 3 kolom. Terus untuk selanjutnya ya nomor 1 penyelesaian masalahnya ya matrik B ada untuk keluarga ya 30, 35, dan 15. Terus kita kali B sama dengan 2 kali 30 kali 35 kali 15. Habis itu bawahnya lagi sama dengan 2 kali 30 dikali 20 kali 30 2 kali 30 2 kali 30 sampai sebelahnya 2 kali 35 sebelahnya lagi 2 kali 15. Hasilnya bawahnya itu 60 70 sama 30. Terus ordo K kali B itu 3 sama dengan 3 kali 1 ya selanjutnya nomor 2 yang nomor 2 itu B kali A sama dengan matrik 30, 35 dan 15 dikali matrik garis pertama 1, 2, 5 garis kedua 2, 3, 5
Baris ketiga 255 sama dengan bawahnya lagi 30 kali 1 ditambah 35 kali 2 ditambah 15 kali 2 terus 30 kali 2 ditambah 35 kali 3 ditambah 12 kali 5 terus 30 kali 5 ditambah 35 kali 5 ditambah 15 kali 5 hasilnya 30 ditambah 70 ditambah 30 satu kalinya 60 ditambah 1,5 ditambah 5 terus terusnya lagi 150 ditambah 175 ditambah 75 hasil akhirnya yaitu 150 200 terus 40 sama 400 untuk A kali B adalah 1 kali 3 ya ada yang mau ditanyakan siap tidak Yang lain ada yang jawabannya berbeda tidak? Beda salah ya. Ya Pak. Beda kalau tidak? saya tuh ke samping Bu Iya, Bu. kembalinya Samping bagaimana? jadi 30 kali 1 35 kali 2 15 kali 5 habis itu 30 kali 2 35 kali 3 15 kali 5 Oke, coba kita cek ke tabelnya. Nih ya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah total uang hasil penjualan hari Jumat sampai Minggu. Yang ditanyakan total uangnya. Kalau yang ditanya total uangnya, kira-kira dari tabel ini bagaimana? Apel dikali yang ini yang hari Jumat berarti dikali dengan 30. Terus mana lagi? Albuka hari Rabu. Apa? Hari Sabtu. Tadi kan apa? Yang harga dikali dengan jenis buahnya ya. Berarti kan 30 dikali apel yang mana? 1. Terus albuka 35 dikalinya yang mana? Kira-kira ke samping yang 2 samping ini apa yang bawah? Nah, yang mana? Yang jawabannya ke samping kelompok berapa saja? Ada dua kelompok ya. Kira-kira yang mana nih? Benar kelompoknya yang ke samping apa yang ke bawah? Coba kalau diperhatikan. Kalau yang ditanya harga apel kan 30.000. Kalau hari Jumat berarti dikali 1. Ke samping 35. Kalau di hari Jumat berarti dikalinya itu ini kan alpukat. Alpukat berarti kan pasangannya alpukat, iya kan? Alpukat ke samping apa ke bawah? Ke bawah. Berarti 30 ditambah 35 dikali 2 ditambah 15 dikali 2. Nah, terus yang sebelahnya berarti apel lagi. Kan tinggal pindah hari Sabtu, ya kan? Sabtu berarti 30 dikali 2. Yang bukas 35 dikali 3. Terus jeruk 15 dikali 5. Nah, jadinya benar yang mana? Coba ke samping apa ke bawah? Ini. Jadi 30 pasangannya 1, 35 pasangannya 2 yang di bawah, 15 yang di bawah yang mengikuti tabel, ya kan? Sedangkan ke samping, masa harga apel dipakai untuk harga alpukat. Paham ya? Jawab dari kelompoknya siapa bisa ya? Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, terima kasih untuk kelompok tenang. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Bagi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi
Apakah setiap matris dapat dikalikan dengan konstanta skala tingkat garis nomor 1 dan 2? Jawabannya, setiap matris dapat dikalikan dengan konstanta. Nomor 2. Bagaimana cara menentukan hasil dari perkalian matris dengan skala? Jawabannya, mengalihkan setiap elemen pada matris dengan skala. Apakah tiap metrik dapat dikalikan? Jawabannya, tidak semua metrik dapat dikalikan. Nomor 5. Bagaimana ordo dari metrik yang dikalikan dan ordo metrik hasilnya jika bisa dikalikan? Kolom pada metrik sama dengan baris pada metrik 2. Hasilnya baris pada matrik 1 dan kolom pada matrik 2. Nomor 6. Bagaimana cara mengalihkannya? A dikali B sama dengan syarat geometrik tak dapat dikalikan adalah metrik pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Cara mengalihkan metrik dengan konstanta. Mengalihkan konstanta pada setiap elemen pada metrik. Cara mengalihkan metrik pada metrik. Kalau sudah, silakan semuanya kira-kira ada tanggapan atau ada yang tidak setuju dengan jawaban dari kelompok 1 dari sini sama semua enggak? yang itu pakai aplikasi nomor 1 gimana caranya sih? Yang nomor 1 yang pakai aplikasi, coba dijelaskan gimana caranya. Kalau yang nomor 1, 2 nggak pakai aplikasi ya, caranya gimana? Jelasin coba Astri. Astri ya? Astri, bukan Astri. Coba dijelaskan. Andri itu kenapa mas? Nomor 1 konstantanya kan 2. Terus yang diambil adalah metrik n. Kita lihat metrik n di atas. Metrik n yang mana? Ini kan? Berarti metrik ordo yang pertama itu kan berarti tidak punya ordo ya, karena bukan metrik, ya kan? Misalkan kita punya suka aja konstanta. Ordo yang kedua, metrik yang kedua kan metrik n. Cek metrik n berapa ordonya? 2 kali 3. Tulis di sini 2 kali 3. Terus operasi metrik pertama dikali metrik kedua. Berarti yang pertama kan dari 2. Kalau perkalian skala seperti yang di masalah pertama itu kan tinggal bilangannya dikalikan dengan setiap elemen pada metrik kan? Berarti 2 dikali 6, 2 dikali negatif 3, 2 dikali 3, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini. Kalau selanjutnya
kali 3. Terus kolom berikutnya adalah metrik yang kedua dikali metrik yang pertama, berarti tinggal dibalik. Berarti N dikali 2 kan caranya sama, hasilnya kan juga sama, ya kan? Nah, ordonya hasilnya juga sama, 2 kali 3. Itu berlaku juga untuk yang baris yang kedua ini. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Dari kesimpulan, setuju semua 3? Setuju. Ya, yang perlu kalian ingat ini, cara pengalihan dari metrik. Kalau ada metrik A dikali metrik B, berarti caranya adalah seperti ini. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan ditutup. Ya, dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti untuk kegiatan diskusinya sudah selesai ya. Nanti yang belum selesai diselesaikan, terus hasil LKPD-nya dibuat. Ya. Nah, terus kegiatan selanjutnya adalah apa? Berarti tinggal apa? Iya, tinggal evaluasi. Sebelum evaluasi, kita simpulkan bareng-bareng dulu pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Tadi yang sudah kita pelajari kan perkalian metrik. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan pada perkalian metrik. Yang pertama apa? Coba, syarat 2 metrik itu agar dapat dikalikan, berarti tadi apa syaratnya? Ada yang masih ingat? 2 metrik, iya, bagaimana? Kolom pada metrik pertama sama dengan baris pada metrik. iya, oke, benar ya Ferry ya. Jadi kolom pada metrik pertama harus sama dengan metrik baris pada metrik yang kedua. Kalau misalkan beda berarti tidak dapat dikalikan. Yang kedua apa? Cara mengalihkan metrik dengan konstanta. Tadi bagaimana caranya? Cara mengalihkan metrik dengan konstanta. Siapa yang mau menyimpulkan? Iya. Mengalihkan konstanta dengan mana metrik. Ya, jadi setiap konstantanya itu dikalikan dengan setiap elemen pada metrik. Yang selanjutnya apa? Kalau metrik dengan ordo dari hasil perkalian metrik itu bagaimana? Kalau misalkan metrik 2 kali 3, bayangin metrik yang keduanya 3 kali 1, hasilnya berapa ordonya? Metrik yang pertama ordonya 2 kali 3, metrik yang kedua ordonya berapa tadi? 3 kali 1, hasilnya 2 kali 1. Tinggal baris pada metrik pertama dan kolom pada metrik kedua gitu. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang berarti tinggal evaluasi. Sekarang sediakan buku matematikanya di meja. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Ada 2 ucapan yang A dan yang B. Kalau yang A itu kan perkalian 2 metrik. Nah, kalau yang B ada skala. Nah, di dalam bukunya itu ada penjumlahan. Kalau penjumlahan metrik berarti tinggal elemennya yang dijumlahkan. Iya, itu kan ada A. Ya, nanti suaranya. Jawabannya jawaban LKPD. Bukan jawaban evaluasi. Bisa pakai ini ya. Dan silakan dikerjakan waktu berjalan. Nah, ini nggak berjalan. Oh,
Sapi. Oh, situ ya. Oh, iya. Masalah tengah tangga bisa apa salah Ini
Jangan tiga. Satu. Dua. Iya, dikirim ke sini. Kasih namanya jawab deh. Linknya tadi sudah di-share nih. Panas banget ini. Oke, waktunya habis ya. Saya belum. Ya, kalau yang belum selesai nanti dilanjutkan slide ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kembali ke tempat duduk yang rapi. Kita tutup pembelajarannya. Ya, sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk pembelajaran materi selanjutnya setelah perkalian, setelah operasi perkalian nanti ada materi determinan, ada istilah determinan. Silakan kalian pelajari dulu dari kalian kan sudah punya modulnya ya. Silakan kalian bisa pelajari dari modul, dari LKS atau dari internet. Bisa kalian pelajari dulu sebelum minggu depan pembelajaran. Sebelum ditutup bukunya mau tanya dulu terkait dengan apa pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana proses pembelajarannya? Kenapa matematika itu selalu menyenangkan? Bisa diterima ya? Bisa diterima ya? Nanti jika ada kesulitan kalian bisa konsultasikan bisa sama teman atau lewat saya. Oke ya? Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Silakan untuk menutup pembelajaran di ruang kelas siapa ya? Silakan dipimpin doa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.